Xiaomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dirahmati Allah, banyak negara tengah melindungi industri otomotif dalam negeri yang tengah terseok-seok akibat gempuran impor mobil Cina yang semakin marak. Di Indonesia sendiri, brand-brand mobil Cina tengah menggempur pasar otomotif dalam negeri. Ketika Wuling menancapkan benderanya beberapa tahun lalu, belakangan mulai masuk brand Cina lainnya, misalnya Chery, Neta, BYD, dan yang terbaru Zeekr. Sebagian besar berfokus pada segmen kendaraan listrik. Beberapa brand bukan hanya mengimpor kendaraan dalam bentuk CBU atau completely built up, melainkan juga mobil rakitan lokal. Serbuan mobil-mobil brand Cina ke Indonesia terus berlanjut. Setidaknya bakal ada 3 merek baru lagi. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Direktur PT Handal Motor Indonesia. Gempuran mobil Cina diyakini bisa bikin pabrikan Jepang khawatir tutup. Saat ini saja sudah ada 10 mobil Cina yang ada di pasar otomotif dalam negeri. Jika seluruh mobil Cina itu masing-masing mampu sedikitnya mengambil 2,5% total pasar otomotif Indonesia, maka angkanya akan sangat besar. Perlu diketahui, saat ini penjualan otomotif di Indonesia per tahun rata-rata ada di angka 1 juta unit. Amerika Serikat akan memagari pasar domestik mereka dari gempuran mobil listrik Cina. Senator Sherrod Brown juga telah menulis surat terbuka kepada Presiden Joe Biden mendesaknya untuk melarang impor kendaraan listrik buatan Cina demi melindungi industri otomotif Amerika agar tidak musnah. Brown juga berpendapat bahwa kendaraan listrik Cina menimbulkan ancaman eksistensial bagi industri otomotif Amerika karena kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah Cina. Mobil-mobil yang disubsidi pemerintah Cina dinilai menimbulkan ancaman bagi pekerja otomotif di Amerika serta keamanan nasional dan ekonomi. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ingin mandiri tetapi masih banyak bergantung pada barang-barang impor. Pemerintah selalu membangun narasi kemandirian dengan jargon bangga dengan produk Indonesia. Namun, narasi ini hanya akan berujung basa-basi jika negara masih impor sejumlah komoditas penting dan krusial. Apa kekurangan Indonesia? Jika kita melihat potensi sumber daya alam dan potensi geografisnya, Indonesia cukup memenuhi syarat menjadi negara mandiri dan adidaya. Bahkan dalam satu penggalan syair lama, Indonesia diibaratkan tanah surga. Adapun yang ditanam pasti tumbuh. Sayangnya, tanah surga ini sekarang kering keronta diserang impor dari luar. Tanahnya subur, tetapi buah dan sayuran masih impor. Tanahnya luas, tetapi stok beras masih bergantung pada negara lain. Ingin mandiri, tapi doyan impor. Bisa? Jelas tidak. Kemandirian sebuah bangsa dapat kita lihat dari seberapa banyak ia mampu berdiri tegak di atas kaki sendiri tanpa bergantung pada kebijakan asing. Contohnya, membangun infrastruktur dengan pemasukan sendiri, bukan didanai dari utang dan investasi asing. Begitu pula ketika memenuhi pangan rakyat, juga berasal dari komoditas petani lokal, bukan impor pangan dari luar. Semua ketergantungan ini disebabkan penerapan sistem kapitalisme. Dalam ekonomi kapitalisme, pajak menjadi sumber devisa, sedangkan sumber daya alam diliberalisasi dan dieksploitasi untuk kepentingan para kapitalis. Alhasil, negeri seperti Indonesia yang cukup berpuas diri dapat label negara berkembang yang mudah disetir kebijakan kapitalisme global.
Andaikan sumber daya alam ini dikelola sendiri dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat, bukankah akan menambah pendapatan yang sangat besar untuk rakyat, termasuk juga di dunia otomotif? Bagaimana perspektif Anda? Tinggalkan pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.